So, kita bakal membahas market lagi malam hari ini ya. Jadi, let's do it teman-teman. Udah pada baca Daily Market Insight? Udah pada baca teman-teman? Udah pada baca? Baca belum? Kalau udah pada baca nggak gua bahas ya. Yang udah baca, ketik satu ya. Udah. Ya udah nggak usah kita bahas ya. Langsung market aja lah. So, sebetulnya hari ini udah tanggal 25 Juni 2025 ya teman-teman. Ini udah mendekati closing quarterly ya. Jadi quarterly di Q2 Bitcoin itu dicatatkan positif ya teman-teman. Sekitar 29,47 ya. Per tanggal 25 ini. Dan kalau kita lihat memang dalam quarterly ini April, Mei, Juni Juni belum close, but most likely semuanya positif ya. Meskipun banyak banget gonjang-ganjing yang terjadi di market, tapi finally Bitcoin mampu closing positif ya di kuartal 2 ini. Sedangkan kalau Ethereum kuartal 2 juga sama teman-teman, 32,62%. Good number juga, dan kalau kita cek month to month-nya yang paling dominan Ethereum itu naik pada bulan Mei ya, sekitar 40%. Kalau dari bottom ke high sempat 100%. So, ini merupakan momentum penting untuk Bitcoin closing quarterly bagus dan monthly bagus. Begitu juga Ethereum ya. Dan kalau kita melihat berdasarkan liquidation, 24 jam terakhir cenderung kecil banget ya teman-teman. 24 jam terakhir yang kena likuidasi cuma 170. Normally di market-market yang sedang stagnan itu biasanya let's say 300 500, kalau lagi banter banget, lagi kenceng banget bisa 1 billion atau lebih, tapi ini ya 24 jam aja 170 ya. Mayoritas orang lagi wait and see, dan kalau kita cek liquidation heat map area 106 yang udah kita mention pada live sebelumnya ya, itu udah kena ya teman-teman. 106.800 itu udah kena, dan Bitcoin saat ini diperdagangkan di level 107, slowly up ya, slowly up, karena memang narasi dari Middle East ya, antara Iran dan Israel udah reda teman-teman, nggak ada eskalasi berlebihan lagi, cuman ada ancaman geopolitik ya. Hal tersebut udah gue bahas di apa namanya, di Daily Market Insight. Kalian bisa cek sendiri. Gue sempat update beberapa momentum, tapi coba kita hapus aja teman-teman untuk melihat overview-nya. So, daily time frame cenderung stagnan kemarin ya. Dalam 24 jam terakhir ya, Bitcoin cuman bergerak, low-nya di 104.570, high-nya di 106.218 ya. Ini cukup stagnan, dan daily close kurang lebih positif 0,71. Jadi OHLC-nya cenderung masih uncertainty. Karena apa? OHLC sebelumnya masih belum break the latest high di 107.100. Tapi hari ini ya, highest-nya itu sedang mencoba untuk meretest ya. So, di daily time frame momentumnya V-shape recovery, dan ini memang kecenderungan hal yang terjadi di Bitcoin ya teman-teman. Kalau kita perhatikan this area it's dumping V-shape ya, kemudian menentukan continuation selanjutnya. Kemudian di sini juga sama nih. Ini juga high V-shape and then corrective wave ya. So, memang itu merupakan karakteristik ya dari Bitcoin ya. Ini juga sama nih di bawah ya, V-shape, kemudian di sini juga V-shape, kemudian melakukan penurunan selanjutnya. Jadi itu adalah karakteristik yang sering terjadi di Bitcoin pada tahun ini ya, lebih tepatnya ya. So, daily time frame kalau kita melihat berdasarkan price action wise, ya recovery sedang terjadi di Bitcoin ya. Di Bitcoin pribadi ya udah menyentuh area premium lagi di level 100 tujuan. Jadi kalau kita cek high to low-nya teman-teman, this level high, this level low ya, kita udah masuk ke area premium zone lagi ya. Kalau berdasarkan internal high low-nya di sini aja, kalau kita melihat di daily time frame. Kemudian kalau kita cek di 4 jam, di 4 jam pergerakan dari Bitcoin kemarin udah gue sempet ya, 4 jam memang bisnisnya udah kelar teman-teman. ABC korektif udah terjadi ya, ABC korektif di sini udah terjadi, gue nggak bakalan bahas lagi. Dan the last 4 hours order blocks saat ini juga lagi di breakout, tapi the volume nggak begitu signifikan ya. Volumenya di area sini ini cenderung stagnan ya, stagnan,
Dan areanya, teman-teman, ini slowly up ya. It's mean memang akan ada demand yang membantu perdorongan harga di sini ya. Gua ngelihat open interest itu cukup signifikan ya. Kita cek dulu ya. Jadi 24 jam terakhir mayoritas kalau di Binance sendiri teman-teman naik 6%, OKX 5%, Bybit sekitar 3%, Bitget malah minus ya. Jadi overall positif di 5,63%. So it's driven by a futures market most likely ya. Jadi ya ini dorongannya dari futures market dan belum ada real buying ya. Cuman the good news teman-teman kalau kita ngelihat dari Bitcoin ETF meskipun ya market sedang mengalami uncertainty ya akan ada potential world war 3 tapi udah beres ya udah damai ya ETF para institusional terutama EBIT dari BlackRock mereka masih agresif untuk melakukan akumulasi ya. Bahkan kemarin 24 Juni, EBIT ini mencatatkan kurang lebih 436 million worth of Bitcoin dan kemarin ini termasuk the highest ya dalam bulan ini ya. Starting from 6 Jun sampai 25 Jun ya, 588 ini termasuk yang paling tinggi kemarin. Jadi kemungkinan besar institusional tahu ya apa yang nggak kita tahu juga kita nggak tahu nih kepentingannya nanti mereka ngapain ya. Tapi balik lagi ke price action, outlook-nya ya intinya kita masuk ke area premium, market slowly up, but volume belum catching up. Possibility untuk fake out itu ada. Dan kalau kita pengen long di area sini, risk to reward ratio-nya juga kurang wise. Tapi kita dapat satu konfirmasi. Bullish trend ya starting back ya. Dan kita mungkin bisa pending mencari area long position yang bagus nantinya. Di 1 jam, kalau berdasarkan price action wise ya teman-teman, ini areanya udah gua share kemarin, jadi gua kilas ulas sedikit aja. This area holding as a support ya, this area kalau kita cek di 1 jam nggak begitu kelihatan, 15 menit very very clear. So the latest trend line di area 4 jam order block ini kemarin karena Powell speak ya, nada Powell itu cenderung memberikan sisi dovish-nya kemungkinan ada penurunan rate cut yang jauh lebih cepat, tapi juga masih menunggu data ya. Powell typically bakalan sering banget ngomong template seperti itu. Cuman nadanya kemarin itu neutral to dovish tone. Jadi itu merupakan sentimen yang cukup bagus untuk high risk asset ya, untuk melakukan risk on lagi. Kemudian kalau kita cek di sini, this level area, bullish line-nya ya, bullish line ini holding the price. Ya, kemudian bearish trend line, bearish trend line, breakout and retested ya. Jadi validasi di sini itu udah dilakukan nih. Dan saat ini memang di 15 menit ya, Bitcoin sedang retesting upper channel. So, what we can expect teman-teman, resisten saat ini jelas banget di 4 jam Bitcoin berpotensi untuk mengejar area sekitar berapa nih? 107 ya, kurang lebih dan area 108. So, it will be the next target dari Bitcoin. Next target Bitcoin area sekitar 107.576 sampai 108.590 ya. Atau memang Bitcoin bakalan ngeretest kembali ya teman-teman. Ini slowly and then jebret ya. Kita bisa waiting kurang lebih nanti di area sini. Karena ini merupakan area inducement, area fake out yang cukup menarik untuk kita melakukan waiting zone bisa dibilang ya. Kali ini gua pindah. Waiting zone. Ini area kita yang kemarin by the way. Di area-area sini. Jadi nggak banyak yang berubah sih POV dari gua ya. Ini untuk Bitcoin. Bitcoin ada pertanyaan atau pernyataan dulu teman-teman. Silakan di type in aja.